Main game bisa dapat airdrop. Saga sedang menarik banyak perhatian dan berkembang di dunia blockchain dengan perkembangan game di platform mereka. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya di Crypto Discover. Dan kalau Cryptosias tertarik pada inovasi blockchain atau kombinasi game dengan teknologi terdesentralisasi, ayo cepat merapat karena kita akan menjelajahi apa yang ada di masa depan Saga. Saga bukan sekedar blockchain. Ini adalah jaringan layer 1 yang dirancang sebagai launchpad untuk layer 1 lainnya. Artinya, tidak seperti jaringan tradisional di mana ada berbagai aplikasi diluncurkan, Saga berfungsi sebagai platform dasar tempat pengembang dapat membuat sub-network mereka sendiri atau chain yang kemudian dapat mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi alias dApps. Struktur ini memungkinkan penskalan horizontal, sebuah metode yang secara teori dapat menskalakan tanpa batas menurut CEO Saga Rebecca Liao. Fokus utama Saga adalah pada industri game. Meskipun secara teknis cukup serbaguna untuk mendukung berbagai aplikasi. Namun sekitar 80% dari proyek yang saat ini dikembangkan di testnet Saga terkait dengan game. Hal ini menunjukkan kecenderungan kuat Saga terhadap industri yang dinamis ini. Token Saga diluncurkan dengan sukses, memulai debutnya di bursa besar seperti Binance. Hal ini menyusul kesuksesan kampanye launch pool yang menghasilkan lebih dari 13 miliar dolar yang di-stake sehingga menetapkan benchmark baru dalam industri ini. Namun token Saga bukan hanya aset spekulatif. Token ini melayani tujuan fundamental dalam ekosistem Saga. Biaya transaksi dalam mata uang kripto dapat menjadi hambatan yang signifikan, dan Saga mengatasinya dengan mengalihkan beban biaya dari pengguna ke pengembang. Pengembang ini membayar sumber daya jaringan dalam token Saga yang harus mereka isi kembali ketika deposit mereka habis. Model ini tidak hanya membuat transaksi pengguna menjadi lebih lancar dan murah, namun juga memberikan insentif kepada pengembang untuk menemukan cara berkelanjutan dalam mengelola kebutuhan sumber daya mereka, mungkin melalui metode seperti langganan atau model berbasis iklan. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen airdrop. Kampanye Play to Airdrop inovatif Saga yang dimulai Desember lalu menunjukkan bagaimana jaringan ini melibatkan komunitasnya. Dengan berpartisipasi dalam permainan di testnet Saga, gamer dapat memperoleh token Saga yang secara efektif menggabungkan keseruan bermain game dengan keuntungan dari insentif kripto. Meskipun kampanye ini dibatasi wilayahnya, kampanye ini menjadi preseden tentang bagaimana platform blockchain dapat melibatkan pengguna secara interaktif. Dalam langkah berani untuk mengkonsolidasikan fokus gamenya, Saga memperkenalkan Saga Origins, sebuah divisi penerbitan yang didedikasikan untuk mendorong pengembangan dan distribusi game di Web3. Saga Origins bertujuan untuk mengalihkan beban akuisisi pengguna dan keterlibatan komunitas dari pengembang ke platform itu sendiri, menjanjikan pendekatan kolaboratif untuk membawa game ke pasar. Komitmen Saga untuk mendukung konten game yang lebih dewasa merupakan perubahan penting dari game blockchain yang biasanya ramah keluarga. Dengan berfokus pada konten dewasa dan provokatif, Saga memposisikan dirinya sebagai rumah bagi pengalaman bermain game yang lebih dalam dan kompleks yang menarik audiens yang lebih cerdas. Dan jangan khawatir Cryptosias, kalau kalian belum bisa mengambil bagian dalam Play to Airdrop kali ini, mereka memiliki rencana untuk putaran airdrop lain ke depannya dengan tema kesetiaan alias loyalty, untuk memastikan bahwa pendukung awal dan peserta aktif diberi penghargaan atas keterlibatan mereka. Selain itu, Saga memperluas kemitraannya dalam ekosistemnya untuk memberikan nilai lebih kepada penggunanya dengan berencana untuk mendistribusikan loot boxes yang berisi berbagai token mitra kepada para stakers. Kesimpulannya, Saga menciptakan niche di antara game dan blockchain dengan pendekatan inovatif terhadap skalabilitas, keterlibatan komunitas, dan penerbitan game. Struktur unik dan fokus strategisnya pada game tidak hanya membedakannya dari jaringan layer 1 lainnya, namun juga menyoroti potensinya untuk mendefinisikan ulang batasan teknologi blockchain dan game. Bagaimana pendapat Cryptosias tentang ide baru ini seputar game dan teknologi terdesentralisasi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, atau jangan lupa untuk ikut bergabung dengan Cryptosias lainnya di Telegram @CryptoDiscoverID supaya tidak ketinggalan berbagai kesempatan giveaway ke depannya. GM Cryptosias.